Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan, tugas pengganti UAS pengantar game. Jadi judul game kita itu adalah game petualangan, dan dengan mata kuliah pengantar game di Universitas Muhammadiyah Malang dengan prodi Teknik Informatika. Baik, kami akan memperkenalkan satu-satu kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Alna Pojeti Sraeta dengan akhiran NIM 209, lalu ada Raras Maudi Pratiwi dengan NIM 198, dan ada Namirah Rama Putri NIM 204, ada Nindya Riyadi dengan NIM 231, dan yang terakhir ada Iram Bagus Jatiarso. Baik, untuk penjelasan intro akan dijelaskan oleh Raras Maudi. Iya, baik. Yang pertama ada intro. Di sini rasakan sensasi melompat-lompat di atas awan dan jadikan dirimu sebagai seorang petualang yang tangguh. Yang pertama di sini ada player, motivation, bentuknya competition, mastery, sama escapist. Terus yang kedua ada genre, di mana genrenya kali ini adalah action, platformers, fighting, run, jump, ada adventure atau petualangan. Lalu ada game goal-nya sendiri yaitu advancement, exploration, escape, solution, dan outwit. Untuk platformnya sendiri, game ini dimainkan di PC. Lalu untuk player experience, player akan merasakan petualangan melompat di atas awan dan menghindari musuh. Untuk target market, yaitu anak-anak usia mulai 10 tahun dan masyarakat umum. Untuk game reference-nya sendiri, di sini kami menggunakan Mario Bros. Sebagai referensi, seperti yang terlihat di gambar. Lalu yang selanjutnya, yang B, ada Game World. Game ini mengilustrasikan alam yang penuh akan rintangan dan seorang petualang yang berusaha untuk menghindari rintangan yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Leta. Lalu selanjutnya ada karakter. Di karakter sendiri itu ada aktor dan item dan juga enemy obstacle. Yang pertama ada aktor dan item, yaitu pertama robot. Robot adalah karakter ini menjadi karakter utama yang akan melewati rintangan dan dijatuhkan dengan cara menghindari musuh. Lalu yang kedua ada bukit. Bukit itu adalah item ini digunakan sebagai pijakan alien. Lalu yang ketiga ada koin. Item ini dijadikan sebagai makanan alien agar skor pemain bertambah. Lalu enemy dan obstacle. Yang pertama ada martir. Martir ini akan memberikan tantangan dengan cara mengayunkan martir tersebut dan membuat robot terpental. Lalu yang kedua ada bom. Bom ini akan menjadi penghalang si pemain dan harus dilewati dengan cara meloncat. Yang ketiga ada duri berjalan. Duri ini akan berjalan lalu robot harus menghindari dengan cara melompati agar terjatuh atau terpental. Yang selanjutnya yang dia ada story plot. Pemain ini akan berperan sebagai robot berwarna merah. Tujuan permainan adalah berjalan sejauh mungkin untuk mendapatkan sebuah koin dan menuju titik akhir yaitu rumah si robot. Namun dihambat oleh bom, martil, dan duri yang bergerak. Jika bom, martil, dan duri tersebut berhasil membunuh robot, maka game akan memulai permainan dari awal lagi dan nyawa akan berkurang 1. Level 2-5 akan secara default terkunci dan hanya bisa dibuka ketika menyelesaikan level sebelumnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di bagian E ini ada game flow diagram. Nah, untuk titik awalnya, yaitu ada start, di mana game tersebut akan dimulai progresnya. Nah, selanjutnya ada option memilih menu, di mana di menu tersebut ada beberapa opsi, yaitu yang pertama play, di mana play ini akan berlanjut pada permainan game. Kemudian ada option, di dalam option ini terdapat sebuah pengaturan, yaitu pengaturan untuk mematikan atau menyalakan backsound dari game tersebut. Kemudian ada kredit. Di dalam kredit ini memuat beberapa informasi terkait kelompok kami, dimulai dari nama dan NIM. Kemudian setelah pada opsi memilih menu, di bawahnya itu ada untuk jalan, tekan kanan, kiri, loncat, gunakan spasi. Nah, di sini yang dimaksud adalah gameplay tersebut akan menggunakan beberapa tombol, yaitu tekan kanan itu untuk bergerak ke kanan,
dan tekan kiri untuk bergerak ke kiri. Nah, untuk loncatan kita menggunakan tombol spasi. Kemudian ada play, di mana play tersebut itu kita akan memulai bermain game. Setelah play kita akan diberikan sebuah tantangan di mana kita bisa melewati tantangan tersebut atau tidak. Apabila kita berhasil melewati rintangan, maka option akan mengatakan yes dan kita akan mendapatkan makanan atau skor, atau kita akan dihadapkan oleh beberapa musuh. Jika kita selesai dengan game tersebut, maka proses dari game itu berakhir. Namun kita kembali lagi ke pilihan pada rintangan. Jika kita tidak bisa melewati rintangan tersebut atau gagal dalam menghadapi obstacle, kita akan berakhir pada game over, di mana game tersebut akan selesai dan akan mengulang dari awal lagi. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Namirah. Untuk selanjutnya, gameplay description. Fiturnya, elaborasi bagaimana cara memainkan, dan fitur utamanya. Di sini terdapat 2 kode fitur. Yang pertama ada PLY1 atau player 1. Yang kedua ada PLY2 atau player 2. Nah, player 2 ini mempunyai fitur berlari dan lompat. Sedangkan player 2 memiliki fitur bergerak ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya sedikit penjelasan dari fitur player 1, yaitu player robot bisa berlari ke kanan dan ke kiri dengan menyentuh tombol keyboard A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, atau bisa juga menggunakan panah kiri dan kanan. Untuk pelompatnya bisa menggunakan atau menyentuh tombol space. Selanjutnya ada player kedua, ada bom, martil, dan duri. Dia itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau martil itu dia bergerak berputar. Kalau misalnya martilnya mengenai pemain, maka pemain akan mati atau berkurang nyawa. Kalau misalnya duri itu mereka bergerak ke kanan dan ke kiri. Sama kalau misalnya pemain terkena duri, maka pemain akan kalah atau berkurang nyawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang G ada art style. Nah, game ini dibuat dengan 2 dimensi. Nah, untuk art style dari game petualangan kami itu dari background-nya seperti ini. Mungkin ada contohnya juga di bawah. Lalu untuk karakternya ini bisa dibilang robot berwarna merah. Lalu untuk obstacle-nya itu seperti ini ada bom, lalu ada seperti yang teman saya jelaskan tadi ada bom, martil, dan duri. Nah, seperti ini dari ketiga bentuk rintangannya. Lalu font type-nya kita pakai Arial, dan color palette-nya kita pakai dari palette British dan palette Dutch. Lalu akan dijelaskan oleh Maudi. Selanjutnya ada leveling, penjelasan tentang setiap level pada game. Jadi pada game kita terdapat 5 level. Level dimulai dari level 1. Setelah level selesai, maka akan membuka level 2, yang pastinya tingkat kesulitannya semakin meningkat. Dan begitu selanjutnya sampai ke level terakhir atau level kelima. Lalu selanjutnya ada achievement akan dijelaskan oleh Leta. Lalu selanjutnya ada achievement, yaitu setiap koin yang didapatkan bertambah, maka diakumulasikan otomatis menjadi skor yang pasti akan bertambah juga. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Irham. Untuk aset breakdown, yang pertama itu ada art asset. Untuk art asset itu ada screen in game atau tampilan di gamenya itu, ada background, ada rumah untuk robotnya itu, ada kolam, dan ada awan. Yang kedua ada animation asset, yaitu aset yang bisa bergerak. Di sini ada robot, martil, duri, dan bukit yang bergerak sebagai pijakan dari robot itu. Selanjutnya ada text asset, yaitu aset tulisan yang ada pada game. Yang pertama ada game petualang, yaitu judul dari game kita.
Selanjutnya ada options. Di sini tulisannya yaitu quit. Selanjutnya ada back. Ada credits. Di dalam credits itu terdapat nama-nama kelompok, nama anggota kelompok. Selanjutnya ada play. Play itu terdapat pada level dan tingkatannya. Selanjutnya pada awal permainan atau di level 1 itu terdapat tutorial, add to move, space to jump, checkpoint, dan get in house to win. Selanjutnya ada congratulation, itu tulisan ketika kita menyelesaikan satu level, yaitu tulisannya congratulation dan tulisan skor berapa yang didapatkan. Selanjutnya ada bonus, itu +1 tambahan nyawa ketika kita mendapatkan 3 bintang pada permainan. Dan yang terakhir ada game over atau restart home ketika kita kalah dan sudah tidak punya nyawa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irham. Kemudian di poin keempat ada sound asset. Untuk yang pertama itu ada sound effect dari menu utama, kemudian ada sound effect dari ketika kita masuk ke dalam gameplaynya, terus ada sound effect ketika kita memencet sebuah tombol apapun itu, kemudian sound effect ketika player menyentuh tombol loncat, atau ketika player utama melompat ada sound effect-nya, kemudian ketika mendapatkan koin, kemudian ada sound effect ketika player menabrak sebuah bom, terkena martil, atau terkena duri. Kemudian ada sound effect ketika pemain melewati checkpoint. Kemudian ada sound effect ketika player game over. Kemudian yang terakhir ada sound effect ketika memenangkan level atau naik level. Kemudian di poin kelima ada UI game. Di sini kita memakai 3, yaitu pada main menu, kemudian kedua pada game start, dan yang terakhir terdapat pada score calculation. Untuk yang selanjutnya ada game teknologi. Dalam proses development game ini ada beberapa teknologi yang akan digunakan. Yang pertama itu ada programming. Nah, programming itu ada beberapa bagian. Yang pertama, collision, itu berisi collision with enemy. Lalu untuk yang kedua ada jump, gunanya untuk menghindari bom, martil, dan duri, untuk terus mendapatkan banyak koin dan mencapai rumah. Nah, yang ketiga ada game saving, itu gunanya untuk high score ditampilkan dalam bentuk jumlah akumulasi angka berdasarkan koin yang dikumpulkan selama game play per level. Untuk selanjutnya mungkin bisa jelas. Untuk selanjutnya ada game interface. Yang pertama ada screen interface. Jadi yang nomor 1 ini main menu. Tampilan dari main menunya di situ ada option, sama play, sama credit. Lalu pada tampilan utama berisi tampilan ke kita memainkan gamenya. Lalu yang ketiga ada tampilan memenangkan game berisi bintang sama akumulasi skor. Lalu yang keempat ada ketika player game over. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada flow screen. Yang pertama ada menu utama. Player mengklik play untuk memulai game, lalu game start, yaitu player bermain dengan cara mengumpulkan koin. Lalu ada avoiding enemy, player menghindar dari bom, martil, dan duri. Lalu ada score calculation, yaitu perhitungan skor player dalam bentuk jumlah akumulasi angka berupa koin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir di poin M ada additional idea and possibilities. Terdapat beberapa ide yang belum dapat diimplementasikan untuk saat ini karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, kita tidak dapat menerapkan membunuh musuh. Yang kedua, yang akan kita rencanakan adalah mendapatkan reward ketika mendapat skor tinggi dari sebelumnya. Dan yang terakhir, kenaikan level. Dan ketiga poin tersebut masih belum kita implementasikan atau masih dalam rencana. Sekian dari GDD dari kami.
kemudian akan kita saksikan gameplay dari game yang telah kami buat. Mulai. Sembari saya mendemokan game, nanti dari teman-teman saya per level akan menjelaskan sedikit tentang game tersebut. Untuk teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat di layar game? Belum. Masih Belum, belum. belum. Kita ulangi untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, akan saya mulai sembari teman saya menjelaskan sedikit tentang game ini untuk setiap levelnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk level 1. Jadi di sini ada tutorial yang add to move, ada checkpoint. Lalu ini player berlari. Lalu untuk ke bukit yang ke situ bisa menekan space. Lalu kita mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Lalu kita berusaha untuk menghindari enemy dengan menggunakan tanda panah. Bisa menggunakan keyboard A dan D. Lalu jika selesai, maka kita akan langsung menuju ke rumah. Menunjukkan bahwa player lanjut ke level selanjutnya. Selanjutnya untuk level 2. Namira. Untuk level 2 sama, namun di sini terdapat obstacle baru, yaitu durinya bergerak. Kemudian pijakan ini juga akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Terdapat juga pijakan yang mengarah ke atas dan ke bawah sebagai pijakan dari player itu sendiri. Selanjutnya sama seperti yang tadi, menekan space untuk lompat menuju pijakan. Di sini player juga harus meloncat untuk menghindari bom. Dan selanjutnya player harus meloncat ke rumah agar bisa naik ke level selanjutnya. Untuk level 3, di sini ada obstacle baru, yaitu martil. Martil akan berputar dan player harus menghindarinya dengan cara lompat ke pijakan yang selanjutnya. Di sini player juga harus menghindari duri-duri yang bergerak. Kalau misalnya player terkena duri, maka akan kembali ke checkpoint. Dan kita akan menuju ke level 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leta. Di sini player mendapatkan bonus tambahan nyawa 1 karena sudah memenuhi 3 bintang. Lalu selanjutnya untuk level 4, robot harus menaiki tangga-tangga ini atau bukit dan harus melewati duri-duri. Setelah itu, robot harus menghindari martir yang berputar dan juga menghindari duri-duri yang ada di bawah. Lalu,
dan setelah itu mendapatkan koin. Setelah itu robot menaiki lift atau seperti tangga dan menghindari bom. Setelah sampai ke rumah, nanti apabila bintangnya sampai 3, maka mendapatkan bonus nyawa sebanyak 1 kali. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irham. Nah, di level 5 ini kita akan menemukan obstacle yang tentunya sangat sulit. Karena di tiap level akan terjadi kenaikan tingkat kesulitan. Di sini terdapat martir-martir yang berputar menghalangi jalan dari robot tersebut. Setelah ini, jika nyawa telah habis atau 0, maka robot akan game over atau memulai game dari awal kembali. Dan restart. Nah, setelah di restart, maka nyawa akan kembali semula, yaitu 3. Dan kita akan disuguhkan kembali oleh obstacle yang sangat menakutkan. Nah, Baik, ini saya ambil yang alih untuk penjelasannya. Nah, ini kita akan coba menekan tombol kembali. Sebelumnya mohon maaf untuk suaranya tadi saya matikan. Nah, sekarang kalau misal pakai suara seperti ini. Nah, untuk sound effect-nya kita akan mengulang dari awal. Nah, untuk misal seperti ini. Untuk sound effect tadi ada yang ditekan itu setiap level ada bunyinya karena kita akan menekan level lalu muncul bunyi. Nah, untuk background sound-nya ini ada ini. Nah, ada background dari koin sendiri. Lompat pun ada koin, ada background. Nah, ada. Lalu habis itu mungkin untuk tertabrak bom atau martilnya juga ada sound effect-nya. Nah, dia akan mengeluarkan suara seperti jatuh. Nah, begitu pula ketika kita sampai di level terakhir, itu juga ada sound effect untuk kemenangannya sendiri. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa seperti itu contohnya dari setiap efek itu dari setiap level atau setiap obstacle itu ada sound effect-nya sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.